Model-model seperti saya itu kalau diiming-iming, kamu kalau taat rezeki lancar. Oh, taat itu. Kamu kalau taat itu nanti utang lunas. Oh, taat itu. Kenapa? Iming-imingnya mudah dirasakan. Ya, mudah dirasakan. Urusannya, iming-imingnya judulnya Al-Duwitu wal Artau. Kalau iming-imingnya modelnya itu duit, harta. Apalagi jabatan. Saya waktu itu duduk sama teman-teman gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung membahas kitab ini kalimat demi kalimat, kata demi kata, insyaallah huruf demi huruf. Mudah-mudahan saya diberi pemahaman dan antum juga diberi pemahaman. Bisa jadi yang mendengar itu nanti pahamnya lebih banyak daripada yang ngomong, daripada yang ngajar. Maka kalau kita belajar itu minta sama Allah Ta'ala pemahaman yang banyak. Jangan minta pemahaman dari yang mengajar. Ini akidah ya. Yang ngajar ini manusia, saya manusia. Tapi yang mengajar itu bukan manusia. Yang maha mengajar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang memberikan ilmu. Dari mulut saya keluar kalimat A, didengar oleh telinga Anda semua. Kalimat A itu nanti masuk ke hati bisa jadi A sampai Z. Masuk ke hati bisa jadi A sampai Z. Tergantung nanti Allah memberikan kepada yang mendengar ini pemahamannya seberapa besar. Dan itulah al-ilm nur. Ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Kalau masuk ke hati, hati akan semakin lapang dan semakin lapang dan semakin lapang. Karena itu kita pasang niat yang baik agar Allah memberi kita ilmu yang banyak. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Pengarang kitab ini Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, merupakan ayahanda dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ayahanda dari yang sangat dikenal Abuya Maliki, yang muridnya tak terhitung di seluruh penjuru dunia. Beliau mengarang kitab ini meringkas dari kitab At-Targhib wa Tarhib, juga dari Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab yang lain. Acuan kitab ini adalah At-Targhib wa Tarhib, memberi iming-iming alias semangat, targhib wa tarhib, dan memberikan warning, peringatan agar kita ini disemangati jadi dekat kepada Allah, diingatkan dengan berbagai ancaman agar kita tidak jauh dari Allah Ta'ala, agar dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu kalau mencintai akan mendekat, kalau takut juga akan mendekat. Ya, kalau mencintai Allah akan mendekat, kalau takut kepada Allah juga akan mendekat. Kenapa? La manja wala malja minallah illa ilaih. Tidak ada tempat untuk najah dan tidak ada tempat untuk luju, nggak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari Allah kecuali kepada Allah. Nggak bisa selamat dari takdirnya Allah kecuali diselamatkan sama Allah. Nggak bisa selamat dari musibah kecuali berlindung kepada yang memberikan musibah. Intinya harus kita jadikan segala sesuatu untuk kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini diawali dengan yang pertama, babnya At-Targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allim. At-Targhib di dalam mencari ilmu dan mengajarkannya, serta segala kemuliaan yang Allah berikan kepada ilmu, kepada al-alim, orang yang punya ilmu, wal muta'allim, orang yang belajar ilmu pengetahuan. Jadi babnya bab at-targhib pakai ghain. At-targhib pakai ghain, bukan at-tarhib pakai ha. Kalau pakai ha itu yang
judulnya nakut-nakutin. Nah kalau at-targhib itu apa? Pakai ghain. Dikatakan at-targhib maknahu at-tashwiqu wal hathu ala fi'li syai'. Yang namanya at-targhib adalah upaya untuk tashwiq, syauq, menimbulkan kerinduan. Ya, upaya untuk menimbulkan kerinduan di hati seseorang terhadap sesuatu sehingga dia mau melakukan sesuatu itu. Misal begini, ada orang yang dikenal suka durian. Itu kalau cuman dikasih tahu di perapatan sana ada durian enak, harganya murah. Orang yang suka durian kalau dikasih tahu di perempatan sana ada durian murah, rasanya enak, kira-kira dia akan duduk atau segera bergerak mencari durian itu? Dia akan bergerak, entah suruhan orang, entah berangkat sendiri, dia akan bergerak cari durian. Kenapa? Karena sudah ditaswiq, ditimbulkan rasa rindu pada durian. Ditarghib, diberi semangat biar kangen sama durian tadi sehingga mencari duriannya. Ingat ya, ini durian bukan duren. Karena kalau durian ini bisa konotasinya jadi duda keren. Ya, konotasinya bisa ke sana. Ini durian ya, berduri tapi enak itu ya. Nah, targhib begitu. Makanya sistemnya dakwah itu ada dua. Ada at-targhib wa tarhib. Caranya Allah Ta'ala menarik hambanya juga dua. Dengan targhib, ghain, dan dengan tarhib. Diiming-imingi iya, ditakut-takutin juga iya. Ini cara dakwah. Tapi orang kalau dakwah ngajak orang jangan ditakut-takutin dulu. Ya, masa mau ngajak orang ditakut-takutin dulu. Orangnya nanti datangnya sama takut. Tapi kalau ngajak orang dengan cara apa? Diiming-imingi dulu. Diiming-iming. Iming-iming itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa mana? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Diiming-iming. Jadi bahasa Indonesianya diiming-imingi, diiming-imingi gitu. Iming-iming itu adalah sesuatu yang kecil yang digunakan untuk merangsang kita agar tertarik mendapatkan yang jauh lebih besar. Itu namanya diiming-iming. Contoh Ustadz Iis. Nih saya buat contoh Ustadz Iis nih. Ya. Kok kemudian dikirimi foto temennya nikah. Ya, dikasih foto temennya menikah. Dapat gadis yang solihah cantik jelita. Ustadz Iis dikirimin di WhatsApp seperti itu. Tujuan temennya sambil kasih caption tulisan kapan awakmu? Kamu kapan? Pertanyaan saya, ini namanya apa ini? Diiming-imingi. Baru dikasih contoh yang namanya foto sama kalimat sedikit. Biar apa? Biar pengen menikah. Yang dibuat ngiming-iming itu kecil, tapi nanti dapatnya besar. Diiming-imingi. Ada orang dikasih satu suap, satu sendok es krim. Nih, enak, mau lagi? Iya, datang ke rumah. Nah namanya apa ini? Diiming-imingi. Cuman sesendok untuk ngiming-imingi, ada 1 galon ada di rumah. Mau yang 1 galon datang ke rumah. Nah ini dalam dakwah begitu. Caranya Allah mengajak hambanya itu diiming-imingi. Contoh-contoh kenikmatan surgawi yang contohnya cuman sedikit. Mau banyak, ya sana, masuk ke dalam surga. Mala ayunun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatru ala qalbi bashar. Yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah terlintas di hati manusia, segala keindahan dan kenikmatannya. Mau berangkat ke sana. Ada yang diiming-imingi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, buat orang yang imannya kuat, dengar ayat Quran diiming-imingi tertarik. Dengar hadis Nabi Muhammad SAW diiming-imingi tertarik. Imannya kuat. Karena orang yang imannya udah kuat itu suara gaib, ya syahadah bila nuker. Yang gaib itu menjadi nyata, tidak ada keraguan. Kalau udah yakin sama Allah, percaya sama Allah, imannya begitu. Jadi semua kenikmatan surga itu bisa dirasakan oleh orang yang mendengar ayat-ayat tentang nikmatnya surga. Misal gitu ya, dijelaskan nikmat surga ada zanjabil, di surga ada jahe. Itu bisa membayangkan, wedang jahe ini swarga kaya ngopo ya. Bisa. Nah sementara kita ini mohon maaf yang banyak, saya dan Anda, ya, mau ngomong Anda tidak enak, saya gitu aja lah. Saya, mungkin kalau jenengan makomnya jauh di atas saya.
Kalau saya ini masih elekepek. Ya. Dikasih iming-iming surga yang paling menarik buat manusia yang namanya laki-laki itu bidadari. Betul atau betul Mas? Ngaku. Ayo, betul enggak? Jujur. Jenengan pilih mana? Wedang jahe surga apa bidadari? Ayo ngaku. Pilih yang mana? Diiming-imingi gedung istana di surga atau bidadari surga? Kamu tertarik yang mana? Ngaku. Sanajan maskeran ngaku. Walaupun ditutup masker mulutnya ya. Ayo coba ngaku. Sama-sama sama Allah Ta'ala dikasih pilihan ya. Bukan kasih pilihan, dikasih daftar kenikmatan surga. Ada sungai yang mengalir dari susu, ada sungai dari khamr, kemudian ada istana yang luar biasa. Kemudian di urutan sekian ada bidadari surga. Kamu paling tertarik sama mana? Ini kok malu-malu semua kan banyak. Jangan munafik. Oh, diiming-imingi. Tapi subhanallah, sampai diiming-iming bidadari surga dengan segala detailnya oleh Allah Ta'ala di Al-Quran yang gak akan saya sampaikan karena banyak anak kecil di sini. Ya termasuk Ustadz Is kan masih kecil. Karena tubuhnya dibandingkan sama saya kan besar saya, apalagi yang sebelahnya anak-anak Jepara ini, Masya Allah gede-gede. Kenikmatan surga itu detail tentang bidadari. Nah kok kita yang gak tertarik? Biasa-biasa saja. Oh iya bidadari. Iya bidadari. Belum tertarik. Makanya ada iming-iming yang namanya ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ini kalau buat orang yang imannya kuat langsung semangat. Tapi ada iming-iming buat model-model awakku. Seperti aku nih, enggak seperti kamu. Model-model seperti saya itu kalau diiming-iming, kamu kalau taat rezeki lancar. Oh taat itu. Kamu kalau taat itu nanti utang lunas. Oh taat itu. Kenapa? Iming-imingnya mudah dirasakan. Ya mudah dirasakan. Urusannya iming-imingnya judulnya al-duwitu wal artau. Kalau iming-imingnya modelnya itu duit, harta, apalagi jabatan. Saya waktu itu duduk sama teman-teman gitu kan, saya bilang di antara manfaat baca surat Al-Fatihah 100 kali tiap hari itu kalau pengen posisi cepet naik pangkat, insya Allah kabul. Langsung dicatat berapa kali Bib gitu ya. Karena judulnya naik pangkat. Begitu datang yang ketemu saya orang hutangnya banyak, insya Allah kalau baca istighfar 1 hari 1000 kali, insya Allah istiqomah utangmu lunas. 1000 kali Beb, ya cuman 1000 itu cuman loh, Masya Allah. Kenapa? Karena langsung kelingan utang lunas. Ada rghib, iming-iming. Nah ada lagi orang-orang yang sudah percaya dengan ayat-ayatnya Allah dengan kuat, percaya dengan hadis-hadis Nabi dengan kuat, sama Allah iming-imingnya itu diwujudkan nyata di dunia. Percaya sama bidadari, percaya sama istana surga, percaya sehingga ibadahnya luar biasa. Malam qiyamul lail, ya siangnya puasa, siangnya juga makan di waktu makan. Waktu ini poso, ya poso gitu. Kalau makan ya syukur, kalau poso ya sabar. Zaman sekarang ini aneh, banyak orang makan gak syukur, banyak orang poso gak sabar. Padahal gandengannya puasa itu mesti sabar. Orang kalau poso ya matanya sabar, mulutnya sabar, telinganya sabar, hatinya sabar. Orang kalau makan ya mestinya syukur. Lah ini ndak. Makan yang enggak syukur, poso yang enggak sabar. Jadi ini jelasnya kelas apa ini? Enggak jelas. Jelasnya kelas enggak jelas. Kalau orang-orang soleh lain, malam itu qiyamul lail, siang itu ya puasa, ya ibadahnya luar biasa. Yakin yang namanya al-jannah dan semua nikmatnya itu. Betul-betul percaya. Hasilnya apa? Sebelum di akhirat, di dunia oleh Allah Ta'ala sudah ditunjukkan. Caranya bagaimana? Dikasih mimpi. Masya Allah. Mimpi masuk surga, ditunjukkan iki loh bidadari ini loh bidadarinya. Maaf Mas, kalau kamu sudah mimpi ketemu bidadari surga, apa masih doyan sama perempuan-perempuan yang ada di dunia ini? Jawabannya, ya wajar Beb, manusia kalau saya laki-laki ya akan senang wanita, wanita juga akan senang laki-laki. Tapi karena udah lihat bidadari surga Beb, saya akan kendalikan semua nafsu saya di jalannya Allah Ta'ala yang sudah lihat bidadari surga. Karena bidadarinya ngomong, mau dapat saya, jaga matamu dan lihat wanita-wanita yang haram untuk kamu lihat. Masya Allah. Nah sekarang coba ini yang di depan saya nih, di layar monitor ya, yang di sini enggak, di rumah. Kalau kamu laki-laki, terus ada perempuan cantik lihat, tundukkan pandangan, sanggup? Yang di sini jangan komentar. Yang di rumah, tundukkan pandangan, sanggup? Tapi yang udah pernah lihat bidadari surga, itu begitu ada wanita cantik lewat, bidadari surganya langsung muncul, celing. Bidadari, nunduk. Saya mau nikah sama bidadari surga, nunduk.
Bukannya nggak tertarik dengan perempuan dan wanita, tertarik, tapi dia tundukkan nafsunya tadi dengan ilmu, ya, dengan iman, dengan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Iming-imingnya sudah dilihat. Ini kita belum bahas babnya ya, belum. Sudah, babnya sudah dibahas, judulnya dulu. Tadi kan saya bilang mau bahas dengan detil. Ya kalau sabar ya silahkan duduk, nggak sabar ya silahkan duduk. Dengarkan baik. Insya Allah berkah buat yang bicara dan buat yang mendengarkan. Amin. Mesti ono sing batin. Bib, kemarin waktu Habib yang diupload di YouTube itu judulnya sama, babnya sama, kok bahasanya beda ya? Lalu ilmu. Itulah ilmu. Ilmu itu begitu. Numu. Ala ilmu, numu. Ilmu itu nambah. Tidak kurang. Kalau diajarkan akan nambah. Yang YouTube itu ilmu saya yang kemarin. Nah ini ilmu saya yang sekarang ya beda. Ada tambahannya. Ilmu itu nambah. Boleh dilanjut? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang mana yang dilanjut? Iming-iming. Bu, pernah diiming-iming sama suami belum? Cuman diiming-iming tok. Ya itulah suami. Itulah suami. Suami itu kalau ngiming-iming ya gitu, sok lali. Ya, sok lali, suka lupa. Tapi kalau Allah Ta'ala judulnya iming-iming, sebetulnya bukan iming-iming, janjinya nyata. Pernah ada satu orang soleh, seperti yang udah sering saya sampaikan dalam berbagai kajian, kita ingatkan lagi saat ini. Ada satu orang soleh itu dikatakan tahajudnya kalau malam hebatnya luar biasa. Akhirnya ditanya sama orang, kami lihat kamu ini tahajudnya sekarang kok top. Dulu tuh ya biasa-biasa, sok tahajud, sok tidak. Sekarang kok tahajudmu gak putus dan lama. Rahasianya apa? Maka beliau menjawab, rahasianya gara-gara saya pergi naik kapal laut. Pergi naik kapal laut, iya. Waktu saya pergi naik kapal laut, malam-malam saya tidur, waktu tidur saya mimpi. Saya mimpi lihat satu tempat yang indahnya luar biasa, aromanya harumnya luar biasa. Merinding aku, apa merinding gak? Oh ya. Aromanya, ini keponakan saya manten anyar tuh, Mustafa tuh. Nah itu manten anyar tuh, dengar begini ya merinding. Aroma harum, tempatnya indahnya luar biasa. Subhanallah, saya masuk, ternyata di situ ada satu kamar yang indahnya luar biasa dan kamar itu harumnya luar biasa. Saya mau nanya, kamar manten harum atau enggak harum? Harum. Jadi belum dimasukin aromanya udah tercium dari luar. Betul. Nah ini subhanallah. Akhirnya saya buka pintu kamar, di situ ada ranjang yang indahnya luar biasa. Di ranjang ada wanita yang saya belum pernah melihat kecantikan yang seperti itu. Nah ini bukan manusia ini, wahyu Nepal. Itu menungso. Kemudian saya dekatin, dalam mimpi itu saya dekatin, mau saya sentuh. Wanita tadi mengatakan, saya belum halal buat kamu, jangan sentuh saya. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus nikahin saya dan bayar maharnya. Dalam mimpi loh dia, harus bayar maharnya. Orang soleh tadi kemudian nanya dalam mimpinya, lah kamu siapa dan maharnya apa? Maka dijawab, saya salah satu bidadari surga. Saya salah satu bidadari surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ahli tahajud. Salah satu, berarti salah akeh ya. Ini baru salah satunya. Ahli tahajud. Kalau kamu pengen nikah sama saya, maka kamu bayar maharnya dengan tahajud. Langsung melek. Begitu melek langsung wudhu tahajud. Nah kamu udah dengar begini, ya ora tahajud. Kenapa? Karena masih sifatnya iming-imingnya ucapan, ya kalimat. Iman kita ya masih turun, naik. Jadi dikasih ucapan-ucapan yang banyak ini, ya alhamdulillah membangkitkan semangat. Tapi takdirnya, pengaruhnya ke diri kita ini, kenapa kok kurang kuat? Ya karena zulmah, hati kita masih banyak kotoran, masih banyak kegelapan. Nah untuk menyingkirkan semua itu, maka iming-imingnya harus sering dan banyak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Di Al-Quran itu kalimatnya ingatkan, bukan fanabih. Nabih itu ingatkan. Ingatkan dalam arti ancaman ya. Kasih tahu dia. Itu nabih. Tapi kalau fadzakir, ingatkan, itu dalam arti mbok dilingno. Ingatkan dia loh, itu lupa itu. Itu lupa tolong diingatkan. Beda enggak itu? Beda ya. Yang satu ancaman ya, ingatkan. Yang satu upaya untuk membuat jadi ingat sesuatu yang lupa. Karena kita sudah pernah lihat surga di alam dzar, alam sana, alam arwah. Kita udah kenal, kita ini kan masuk ke bumi
Sebetulnya kita kan alien. Saya tuh heran manusia golek alien kok golek alien. Sejak kapan manusia berasal dari bumi? Ada manusia dari bumi? Nggak ada. Manusia dari planet di luar bumi. Betul. Nabi Adam dari mana? Dari surga. Diturunkan, landing. Turun tuh bahasa Indonesia. Hubud bahasa Arab. Landing bahasa Inggris. Miduk Jawa. Sakarepmu. Mau bahasa apapun. Diturunkan. Kemana? Ke muka bumi. Beranak, kemudian punya cucu, punya cicit. Sampai sekarang Mbah Adam alaihissalam itu putune sak meneh. Semua yang ada di bumi ini manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita ini alien. Dan kita punya di memori kita, bukan di otak, di hati. Ini ada memori tentang alam surga. Memori dari kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Memorinya ada di sini. Nah kalau memorinya ini terbuka, kita ingat, Masya Allah, amnesia sadar. Oh Masya Allah deh. Tadinya amnesia, tiba-tiba sadar, duh, saya ini tinggal di sana, saya punya istana di sana, saya. Maka terhadap yang di depannya pun dia nggak respect, ya nggak respon, nggak menghormati yang kecil-kecil, nggak respon pada nikmat-nikmat yang nggak jelas. Kenapa? Karena ingat, gini loh mas, kamu, sorry ya, mohon maaf, buat contoh boleh ya, pemirsa, Anda jalan terus kejeduk. Kejeduk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Kebentur. Gak enak tuh, kebentur. Enak apa? Kejeduk. Karena kejeduk itu sesuai dengan kaidah bahasa Jawa. Kejeduk mak duk. Kebentur mak ya ora iso. Kejeduk mak duk. Makanya kejeduk itu karena mak duk. Mak duk terus amnesia. Tahu amnesia? Pikun sementara. Hilang ingatan sementara. Padahal kamu sebelum hilang ingatan, kamu punya istri cantik jelita, punya rumah yang lebih daripada istana raja-raja. Rekening kamu itu cuma di satu bank tapi nilainya 30 triliun. Masya Allah. Bes, hayal deh. Hayal titik-titik wae. Hayalnya 30 triliun. Kejeduk duk. Ditemu sama pemulung, ditulungi. Mas namanya siapa? Nama. Apa itu nama? Waduh, teman-teman pemulung ya rada ngelus, golek duit ya rada angel, ketemu wong edan sisan itu. Kasus ini. Tapi ki yo menungso sakno ditulungi. Nama enggak tahu nama itu apa. Ini kan amnesianya terlampau berat ya. Nama aja enggak tahu nama itu apa. Tinggalnya di mana? Bingung. Akhirnya pemulung yang baik hati ini berupaya ngingetkan. Dicari cara biar ingat. Ternyata nggak ingat-ingat. Suatu ketika kejeduk lagi. Tuh. Begitu kejeduk, ternyata amnesianya sembuh. Ingat. Sementara dia tinggal di rumahnya pemulung, yang rumahnya itu super sangat sederhana. Dan dia ingat, dia punya rumah, istana, punya uang di bank 20 triliun, punya istri cantik jelita. Mohon maaf saya mau nanya, apa kemudian dia sabar tinggal bersama pemulung? Enggak. Mas terima kasih banyak, mohon maaf aku tak balik kok, saya tak boleh saya ini. Kalau kamu mau ikut sama saya, kalau enggak tunggu di sini. Jadi semua kenikmatan yang sebelumnya dia rasakan nikmat, itu jadi enggak ada artinya karena dia ingin punya nikmat yang luar biasa. Maka dia segera berlari pulang ke rumahnya, lari cari rumahnya, lari pengen menghampiri istrinya. Kenapa? Karena sudah ingat jati dirinya. Lah kita ini diingatkan sama Allah Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena orang yang lupa tadi, yang namanya mukmin lupa, kalau ingat nanti akan dapat manfaat yang luar biasa. Nah, peringatan-peringatan inilah, iming-iming inilah disebut dalam syariat biasanya dengan kalimat at-targhib. Iming, targhib, dimotivasi. Nah, bentuknya ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, ucapan ulama, kisah-kisah dan lain sebagainya. Dalam kitab ini itu yang dijadikan iming-iming dan dijadikan sebagai motivasi dan yang digunakan untuk tarhib, nakut-nakutin adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah metode yang digunakan oleh para ulama sepanjang zaman
Selalu seperti itu. At-targhib wa tarhib. Ayat Quran, hadis Nabi. Ayat Quran, hadis Nabi. Ayat Quran, hadis Nabi. Kalau udah ayat Quran, hadis Nabi dipakai semuanya, baru cari nanti ucapan para ulama. Ucapan ulama udah dipakai, nanti cari ucapannya orang-orang yang penuh hikmah meskipun bukan ulama. Nanti cari kisah-kisahnya nyata. Untuk apa? Nyemangati, motivasi, biar amnesianya sembuh, akhirnya sehat dan bersemangat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini